Halo, selamat siang, pagi, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Setiap dari kalian pasti sudah mengenal yang namanya media sosial. Kita mengenal media sosial itu sudah dari lama. Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal media sosial dari kecil seperti dari SD, dan pasti ada yang baru mengenalnya di saat SMP maupun SMA. Jenis media sosial yang pasti pernah kalian temui yaitu seperti IG, TikTok, Twitter, YouTube, dan masih ada banyak lagi. Bahkan video game termasuk dalam media sosial. Setelah itu kita melihat ada dari anggota keluarga yang pandangannya tertuju pada smartphone mereka untuk bermain game atau media sosial lainnya. Dalam penggunaan media sosial itu dapat memberikan sebuah dampak, baik positif maupun negatif. Dampak negatif dari media sosial yaitu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, seperti orang-orang lebih suka untuk berkomunikasi melalui media sosial dan membuat orang-orang kecanduan terhadap internet. Menimbulkan konflik seperti jika ada orang yang kalah berargumen di kolom komentar dalam sebuah topik, biasanya mereka mengeluarkan kata-kata kasar. Lalu ada masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, karena kita tidak diawasi oleh siapapun dalam mengakses suatu gambar atau video yang memberikan pengaruh buruk. Karena kita tidak atau belum mengetahui itu buruk atau tidak, biasanya kita langsung meniru yang ada dalam sebuah tayangan itu. Lalu dampak positif dari penggunaan media sosial antara lain memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, dan sebuah penyebaran informasi dapat berlangsung lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Dengan mengetahui sedikit contoh dari dampak positif dan negatif, kita sebagai pengguna dari media sosial harus dapat memanfaatkan dan menggunakan media sosial dengan bijak yang bisa memunculkan dampak positif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan dampak positif itu antara lain, yang pertama adalah jangan mudah percaya dengan informasi yang disebarkan. Sebagai pengguna yang bijak, biasanya kita selalu berhati-hati atau waspada dengan sebuah informasi yang tersebar di media sosial. Sebaiknya kita melakukan cross-check kebenaran informasi itu dengan memperhatikan foto yang ada di informasi, bisa menggunakan Google Image, atau kita bisa mengeceknya di laman website kominfo.id. Kemudian, kedua, jaga etika ketika menggunakan sosial media, seperti menghargai karya orang lain dengan memberikan komentar atau tanggapan yang positif yang kiranya dapat membangun si kreator, agar kontennya itu bisa berubah menjadi yang lebih baik, dan agar konten kreator itu bisa membuat konten yang positif dan mengandung nilai edukasi dalam kontennya. Ketiga, filter informasi yang akan dibagikan. Sebuah informasi atau konten yang dibagikan berpotensi mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Sebaiknya kita menghindari membagikan sebuah informasi atau konten yang sifat kebenarannya belum terbukti faktanya. Lalu konten sara pornografi, karena tindakan ini bisa saja memberikan dampak negatif bagi pembaca yang menerima informasi yang kita bagikan kepadanya. Dan bisa saja dampak negatif bagi kita yang membagi informasi tersebut, karena jika terbukti orang yang melakukan tindakan itu bisa diberi sanksi berupa kurungan penjara dan denda sesuai dengan pasal 28 ayat 45A ayat 1 dalam UU ITE. Lalu kita jangan membagikan informasi tentang data pribadi dengan mudah di media sosial. Kasus yang menyangkut hal ini adalah phishing data yang berupa user ID dan password serta informasi pribadi lainnya. Sehingga ketika kita ingin membuat sebuah akun, sebaiknya kita baca term and condition yang diberikan oleh sebuah aplikasi itu. Jangan langsung checklist karena bisa terjadi kejahatan di situ.
Selanjutnya, membuat media sosial sebagai sarana kita untuk mengekspresikan diri. Sebagai pengguna yang bijak, sebaiknya memberikan atau membagikan informasi yang sifatnya membangun dan memotivasi orang lain agar bisa berkembang. Contohnya adalah membagikan karya ke akun media sosial kita bisa berupa video edukasi, foto, ataupun karya lainnya. Jadi setelah saya menjabarkan beberapa hal, kita bisa menggunakan sosial media secara bijak dengan cara memunculkan dampak positif. Ada beberapa kunci yang harus diperhatikan. Pertama, jangan mudah percaya dengan informasi yang disebarkan oleh orang lain. Lalu kedua, jaga etika ketika menggunakan media sosial. Ketiga, filter atau saring segala informasi yang akan dibagikan. Lalu jangan membagikan informasi tentang data pribadi dengan mudah di media sosial. Kemudian menggunakan media sosial sebagai sarana kita untuk mengekspresikan diri. Demikian cara menggunakan media sosial yang bijak agar yang dapat saya bagikan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga kita bisa menggunakan sosial media dengan baik.